Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prasanti SPD MPD dari UPTD SMA Negeri 1 Marunda, Kecamatan Marunda, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Pada video kali ini, izinkan kami akan berbagi praktik baik tentang pemanfaatan tanaman jenis gulma menjadi pupuk organik yang akan kami berikan tema Gulma Why Not dalam kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. UPTD SMA Negeri 1 Marunda terletak di Jalan Poros Majene Mamuju, Kecamatan Marunda, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, dan merupakan salah satu sekolah yang mengalami kerusakan akibat gempa yang melanda Sulawesi Barat pada tahun 2021 dan kebakaran pada tahun 2022. Namun kondisi tersebut tidak menyurutkan kreativitas dan inovasi bagi kami para pendidik di sekolah tersebut. Tahun ini adalah tahun ketiga kami menerapkan kurikulum merdeka di sekolah kami sebagai salah satu sekolah penggerak. Sehingga ini membuat kami untuk terus kreatif dan inovatif dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas maupun dalam pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di tahun yang sama, gedung sekolah terbangun sebagai tambahan sarana dalam pembelajaran. Area gedung sekolah yang baru yang letaknya di sisi selatan memiliki area yang luas namun belum tertata dengan baik. Salah satu penyebabnya adalah tanaman liar yang mengganggu di area bangunan tersebut. Gulma merupakan tanaman yang bukan hanya mengganggu pertumbuhan tanaman yang lain, namun juga mengakibatkan penurunan kualitas produksi pada tanaman. Walaupun berbagai cara sudah dilakukan untuk mengatasi hal tersebut, namun itu tidak bertahan lama. Tanaman liar atau gulma tetap saja tumbuh dengan suburnya. Dari hal tersebut, kami yang merupakan koordinator proyek berinisiatif untuk memanfaatkan gulma tersebut menjadi sesuatu yang berguna, sehingga paradigma bahwa gulma adalah tanaman yang tidak berguna sedikit bergeser setelah dilakukannya proyek. Pemanfaatan gulma sebagai pupuk organik akan berimbas pada sekolah kami, diantaranya meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman, mengingat di area sekolah kami ditanami dengan tanaman jenis pisang, alpukat, dan berbagai jenis tanaman. Meningkatkan kandungan unsur hara dan bahan organik tanah. Kemudian dengan pemanfaatan gulma akan menghemat pengeluaran karena tidak lagi membeli pupuk. Dan terakhir adalah memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Berdasarkan hal di atas, maka sangat penting bagi satuan pendidikan mengoptimalkan kegiatan proyek ini sebagai wadah untuk meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengolah sumber daya yang ada di sekolah, sehingga mampu menemukan solusi dari permasalahan, serta melalui kegiatan proyek ini mampu meningkatkan kolaborasi antara sesama peserta didik dan sesama pendidik di lingkungan sekolah. Sebagai sekolah penggerak yang menerapkan kurikulum merdeka, tentunya kegiatan proyek ini dianggap sangat penting dalam memperkuat karakter dan mengembangkan kompetensi dari peserta didik. Namun, optimalisasinya masih terkendala beberapa permasalahan, antara lain dibutuhkan manajemen waktu dalam pembuatan modul. Yang kedua adalah kurangnya pemahaman guru tentang proyek yang akan dilaksanakan, sehingga membuat kami para koordinator membuat atau menyusun tim fasilitator dari setiap kelas yang dianggap mampu mengkoordinir peserta didik dan menjadi penanggung jawab bagi setiap kelas. Yang ketiga adalah sulit membuat peserta didik untuk tetap fokus dalam pelaksanaan selama proyek. Selanjutnya adalah perbedaan motivasi. Tidak semua peserta didik memiliki tingkat motivasi yang sama dalam mengikuti kegiatan proyek. Walau banyak peserta didik yang sangat antusias, namun tak sedikit pula mereka merasa kurang termotivasi. Perbedaan pandangan adalah hal yang selanjutnya menjadi tantangan bagi kami. Dalam hal ini, perbedaan pandangan tentang cara berpikir karena tidak semua guru berpikir berbasis aset. Hal selanjutnya lagi adalah kesulitan dalam komunikasi. Dengan melihat kondisi sekolah dan dengan berpikir berbasis aset yang menganggap bahwa lingkungan sekolah merupakan modal alam yang perlu dimanfaatkan dengan baik, sebagai koordinator proyek kami melakukan komunikasi awal dengan sesama koordinator proyek, kemudian kami lanjutkan dengan pembicaraan dengan kepala sekolah. Dari hal tersebut, saya berserta-merta merancang dan menyusun modul proyek yang diharapkan berjalan dengan efektif dan efisien. Secara lebih rinci langkah-langkah yang akan dalam kegiatan tersebut, antara lain yang pertama, menyusun modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema rekayasa dan teknologi sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Membuat instrumen penilaian sesuai dengan hasil asesmen di awal, kemudian membentuk tim fasilitator 2-3 guru di setiap kelas dengan mempertimbangkan guru yang menjadi fasilitator merupakan guru yang mengajar di kelas tersebut. Komunikasikan modul yang dibuat dengan kepala sekolah dan serta rekan di sekolah.
membuat media ajar yang menarik untuk mempermudah pemberian materi di dalam kelas, menyusun jadwal yang fleksibel, melaksanakan kegiatan proyek, dan yang terakhir adalah dalam kegiatan proyek, tim fasilitator berkreasi dalam mengolah pembelajaran di kelas yang sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Adapun strategi yang digunakan dalam kegiatan tersebut adalah memberikan informasi yang rinci kepada kepala sekolah tentang pelaksanaan kegiatan kelima yang akan kami lakukan. Kedua, membangun kolaborasi yang baik dengan sesama koordinator berlima dalam menyusun jadwal pelaksanaan. Kemudian, mengkonsultasikan ke wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Dan yang terakhir adalah mendorong kolaborasi antar sesama peserta didik dalam pelaksanaan kegiatan kelima. Berdasarkan hasil pengamatan dan observasi pelaksanaan, didapatkan informasi bahwa kegiatan proyek rekayasa dan teknologi dengan pemanfaatan gulma menjadi pupuk organik memberikan dampak positif bagi peserta didik dan pengalaman dalam mengolah tanaman yang tadinya dianggap mengganggu menjadi tanaman yang lebih bermanfaat, terjalin kerjasama yang baik dalam menerapkan ide-ide kreatif dan inovatif, mendorong pembaruan sehingga peserta didik lebih termotivasi dalam belajar. Inovasi pembelajaran dilakukan di kelas dan dibagikan dalam kegiatan proyek yang mampu menginspirasi peserta didik yang lain untuk meningkatkan kreativitas, baik dari segi keterampilan maupun pengetahuan agar pembelajaran tidak monoton. Peserta didik tidak terfokus pada hasil, tapi memanfaatkan sesuatu yang sebelumnya tidak dianggap berguna atau mengganggu. Namun di balik semua itu, jika diolah dengan baik, maka akan bermanfaat. Bukan hanya untuk mereka, namun juga untuk masyarakat sekitar. Terakhir, dampak yang dihasilkan dari kegiatan proyek ini adalah peserta didik kreatif dalam memilih jenis gulma yang akan digunakan dalam pembuatan pupuk. Dari pemilihan hingga pembuatan yang dilakukan secara kolaboratif, serta menghasilkan pupuk organik, membuat keterampilan dan kekompakan peserta didik semakin meningkat, baik di dalam maupun di luar kelas. Hal selanjutnya adalah meningkatkan kedekatan guru dan peserta secara emosional. Hal ini tentu saja akan lebih memudahkan pemberian pelayanan yang tepat bagi peserta didik. Terakhir, dengan adanya kegiatan proyek ini, tidak ada lagi kata gulma itu tidak berguna, tapi mereka akan berpikir apapun yang ada di sekitar kita adalah sesuatu yang berguna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari pelaksana tugas Kepala UPTD SMA Negeri 1 Marunda mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Prasanti SPD MPD yang telah menerapkan pembelajaran pemanfaatan gulma untuk penggunaan pupuk organik. Alhamdulillah, kami melihat antusias dari anak-anak kami bisa memahami ternyata kondisi lingkungan sekitar tidak selamanya menjadi hal yang merugikan. Contohnya pada pemanfaatan gulma ini luar biasanya karena anak-anak bisa memahami ternyata tumbuhan gulma yang selama ini persepsi mereka itu adalah hal yang merugikan, ternyata bisa dimanfaatkan yang lebih besar untuk pemanfaatan pupuk organik untuk tumbuh-tumbuhan. Demikian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melihat kemarin hasil dari kelima anak-anak kami di kelas 10, saya melihat bahwa ada perkembangan di cara pandang anak-anak bahwa sampah itu bisa dikelola dengan baik. Contohnya sampah rumput yang ada di depan kelas mereka. Mereka tidak langsung membuangnya atau membakarnya, tetapi dikumpulkan terlebih dahulu. Untuk pemanfaatan gulma pada saat kelima minggu sebelumnya itu meningkatkan pengetahuan peserta didik tentunya, terutama pada tumbuh-tumbuhan. Setidaknya peserta didik tidak hanya tahu mengenai pemanfaatan tumbuhan herbal maupun sayur-sayuran, tapi dia juga mengetahui jenis-jenis tumbuhan yang lain termasuk gulma. Demikian video berbagi praktik baik kami dengan tema pemanfaatan gulma menjadi pupuk organik dalam proyek rekayasa dan teknologi. Gulma, why, nada. Video kali ini membuat kita terinspirasi untuk diterapkan di sekolah kita masing-masing. Salam guru hebat, salam merdeka belajar.